Semakin dekat The Merge Ethereum, semakin banyak orang bertanya-tanya, apa artinya untuk jaringan skalabilitas Ethereum seperti yang Polygon? Sidechain Polygon ini adalah salah satunya yang paling populer, dan Polygon juga sedang mengerjakan banyak solusi proyek lain. Jadi hari ini kami akan membagikan beberapa update terpenting dari Polygon, dan memberitahu kalian alasan nih, kenapa The Merge Ethereum bisa aja menjadi bullish untuk token Matic. Oke, let's go! Bye guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi sebenarnya ada banyak kejadian sejak terakhir kali kami bahas Polygon. Tapi kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton video terakhir itu yang sudah kami berikan tentang beberapa hal mengenai Polygon. Nah, hari ini kita akan melihat dari beberapa integrasi terbarunya. Pada awal bulan April, Chicago Mercantile Exchange atau CME yang biasanya sering digunakan untuk perdagangan berjangka oleh para institusi itu menambahkan data harganya untuk 11 altcoins termasuk Matic-nya Polygon. Artinya apa? Artinya data harga Matic masuk ke CME ini menunjukkan ada banyak minat institusional. Kemudian pada awal Mei, Polygon menambahkan dukungan untuk ApeCoin. Ini terjadi waktu komunitas ApeCoin kemarin memutuskan nih, apakah mereka mau migrasi ke blockchain lain atau mau bikin blockchainnya sendiri, karena biaya gas Ethereum kan sangat tinggi. Pada akhirnya mereka memilih Polygon. Meta juga mengumumkan bahwa Instagram dan Facebook mulai menguji dukungan untuk NFT di Polygon dan beberapa blockchain lain kayak Ethereum, Solana, dan Flow. Artinya nanti akan ada dukungan tuh untuk beberapa medsos yang ternama. Ini penting untuk industri Web3. Kemudian Aave juga sudah mengumumkan protokol media sosial mereka yang desentral yang disebut Lens Protocol. Itu juga dibangun di atas si Polygon. Kemudian pada awal bulan Juni, Polygon mengumumkan bahwa Lido Finance yang terkenal untuk tempat staking liquid itu juga menambahkan dukungan untuk staking Matic lewat StakeAll. Jadi para pengguna itu bisa staking Matic sambil mendapatkan imbalan tanpa mereka harus mengunci tokennya selama 3 minggu. Circle, ada juga nih perusahaan yang menerbitkan stablecoin USDC. Circle juga mengumumkan dukungan untuk USDC di Polygon. Mungkin aja ini merupakan respon langsung nih dari para penerbit USDT si Tether yang melakukan hal sama juga hanya beberapa minggu sebelumnya. Terus ada yang terakhir ini, Polygon mengumumkan kemitraan dengan startup teknologi Inggris yang namanya Nothing untuk menghadirkan NFT Polygon ke ponsel Nothing. Mungkin kalau kalian sering nontonin beberapa tech reviewer atau bahkan kayak David dari Gadgetin yang kemarin udah sempat bahas soal HP Nothing. Nah, ponsel Nothing ini baru mulai dijual beberapa minggu lalu. Ada integrasinya juga dengan Polygon. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat khusus nih tentang solusi skalabilitas, di video update kami yang sebelumnya tentang Polygon, itu kan ada banyak proyek skalabilitas yang sedang dikerjakan. Mari kita lihat satu persatu yuk untuk beberapa halnya. Yang pertama di bulan April, akhir bulan April, Polygon mengumumkan peluncuran SuperNets, lengkap dengan dana insentif $100 juta. Salah satu pendiri Polygon, si Mihailo, itu menjelaskan bahwa SuperNet ini adalah macam kayak saingannya subnet yang ada di Avalanche, tapi itu memanfaatkan validator di sidechain Polygon yang udah ada untuk keamanan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin SuperNet lebih lanjut nih, di website kami untuk member RR sudah ada penjelasan mendetailnya tentang apa itu. Kemudian Polygon juga mengumumkan peluncuran beta mainnet dari Polygon Nightfall. Nightfall ini adalah solusi skalabilitas Ethereum yang orientasinya itu untuk menjaga privasi perusahaan dengan memanfaatkan teknologi Zero Knowledge Proof. Untuk yang belum tahu Zero Knowledge Proof, kalian bisa nonton video kami tentang Mina Protocol. Di sana ada penjelasannya. Kalau kita lanjut, akhir bulan Juni lalu, si Polygon juga resmi meluncurkan Polygon ID dengan integrasi pertamanya yaitu Polygon DAO. Jadi Polygon ID ini adalah identitas digital. Anggap aja kayak KTP lah, yang elektronik, yang memungkinkan identitas digital itu ke dalam DAO biar memiliki struktur tata kelola lebih baik. Karena prinsipnya jadi gini, satu identitas itu sama dengan satu suara, kayak kita pemilu, bukan satu token sama dengan satu suara. Kalau gitu kan nanti jadinya yang lebih kaya lebih banyak suaranya. Polygon juga meluncurkan testnet untuk Polygon Avail. Avail ini adalah sebuah jaringan untuk meningkatkan skalabilitas blockchain lain. Polygon Avail itu bertindak sebagai semacam bisa dibilang penyedia data atau riwayat transaksi blockchain saat dibutuhkan.
Menariknya, Polygon Avail ini juga menggunakan konsensus yang sama dengan si Polkadot. Nah, belum lama ini, Polygon juga mengumumkan sebuah proyek dengan ZK EVM. Ini menggunakan teknologi ZK yang Zero Knowledge dengan EVM, integrasi untuk mesin virtual Ethereum. Bahasanya rumit, Min. Apa sih artinya? Ini intinya adalah teknologi yang revolusioner, digadang sebagai salah satu cara terbaik untuk menjadikan Ethereum siap untuk adopsi global. Polygon jadi ingin mendesain ulang token Matic mereka agar mencerminkan ekosistem yang sedang berkembang ini. Kemudian kalau kita beralih ya ke topik seputar NFT nih, ada banyak integrasi juga. Polygon juga berhasil bermitra dengan Reddit untuk meluncurkan loka pasar NFT kepada 500 juta pengguna platform media sosialnya. Dan di pertengahan bulan Juli kemarin, Polygon pun menjadi tuan rumah untuk acara konferensi bernama Green Blockchain Summit. Polygon juga dipilih oleh Disney Accelerator. Ini adalah program yang berpartisipasi untuk akselerasi digital dalam perusahaan si medianya Disney. Dugaannya, ini berhubungan dengan rencana Polygon untuk menggalang dana film menggunakan NFT. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nih. Karena di bulan Maret kemarin juga si Sandeep itu menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa Polygon ingin bermitra dengan perusahaan media untuk menggunakan NFT untuk menggalang dana film-film. Nah, kerjasama mereka dengan Disney ini mungkin hanya sebagian kecilnya aja nih, karena Sandeep pun malah pernah menyebutkan Bollywood tuh, Hollywoodnya versi India. Dalam sebuah wawancara bulan Mei, Sandeep dan Mihailo juga menyebutkan Facebook dan Instagram yang memiliki rencana besar untuk NFT. Dan Polygon sedang membuat hardware yang khusus untuk menjalankan solusi skalabilitas mereka di masa depan. Cuman yang ini agak menakutkan nih, karena ada resikonya nanti jadi lebih terpusat. Pada bulan Juli, Jainty, salah satu pendiri Polygon juga, menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa Polygon sedang mencoba menjembatani atau istilahnya menghubungkan likuiditas atau uang dari sistem keuangan tradisional ke kripto. Polygon juga mengalihkan fokus mereka nih, jadi lebih melihat kepada institusi daripada individu. Adapun di situs web Polygon, kalau dicek di bagian dokumentasi akan ada bagian tata kelola atau governance yang sedang dibangun. Ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola Polygon sedang dikerjakan. Ingatkan tadi ada integrasi DAO dengan Polygon ID. Nah, di situ juga mencatat nih, token Matic itu salah satu kegunaannya adalah tata kelola. Para pemegang token Matic bisa menikmati hak istimewa pada protokol. Token bisa digunakan untuk partisipasi jaringan lewat pemungutan suara pada yang namanya PIP, Proposal Peningkatan Polygon, yang akan segera hadir. Oke guys, itu semua merupakan kabar yang lumayan bisa dibilang bullish ya untuk Polygon dan token Matic. Tapi apa sih kekhawatirannya? Nah, sekarang mari kita bahas kekhawatiran yang ada dengan Polygon. Ada pertanyaan nih tentang apa yang akan terjadi saat nanti Matic menyentuh supply maksimumnya di tahun 2025. Validator Polygon kan tidak akan mendapat kompensasi cukup. Yang namanya makan siang nggak gratis. Jadi kalau mereka butuh biaya, dapatnya dari mana? Transaksi. Biasanya kurang cukup kalau misalkan transaksinya murah. Berarti solusinya adalah mengubah supply Matic atau memberi subsidi untuk imbalan ke validator. Nah, baru-baru ini ada tanya jawab di salah satu presentasi Polygon, di mana seorang anggota tim menyiratkan nih bahwa Polygon Foundation akan memberikan Matic ke para validator biar tetap termotivasi setelah tahun 2025. Nah, selanjutnya ada juga kekhawatiran tentang regulasi. Mungkin kalian lihat ya, ada banyak pejabat di India yang menyerukan biar kripto tuh dilarang, harus di-ban. Satu-satunya kelompok lobby untuk kripto di India juga ditutup sayangnya. Ini menunjukkan bahwa ancaman dari pejabat India itu serius. Dan lihat aja korelasi antara tindakan keras kripto dengan peluncuran mata uang digital bank sentral, atau biasanya singkatnya bahasa Inggris itu CBDC. Kalau perlu dicatat nih ya, India pun ingin meluncurkan rupiah digitalnya akhir tahun ini atau awal tahun depan. Nah, si Jainty lagi nih mencatat dalam sebuah wawancara bulan Juni bahwa dia percaya regulasi besar kripto akan datang. Dan tindakan keras ini akan membuat 2 hingga 3 tahun ke depan itu menyulitkan pasar kripto. Hal ini dapat berdampak keras ke Polygon, terutama kalau Polygon Foundation itu juga berbasis di India. Namun, bukan hanya India aja. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC di bulan Mei, Mihailo itu ditanya, apakah Polygon Technologies akan go public, atau istilahnya menerbitkan saham. Si Mihailo menanggapi dengan berkata bahwa Polygon itu sudah
go public lewat token Matic. Nah ini bahaya, nanti dianggap sekuritas dong. Dengan kata lain kan Matic itu seperti sebuah saham di perusahaan Polygon. Kalau kalian paham tentang SEC, kalian tahu SEC di Amerika Serikat aktif tuh menindak tegas proyek kripto yang serupa dengan saham di perusahaan pembuatnya, yang sering kita dengar dengan istilah sekuritas. Jadi komentar Mihailo ini cukup mengkhawatirkan ya, dan kami nggak akan terkejut kalau SEC nanti jadi tertarik untuk melihat token Matic. Oke, kalau untuk penutupnya seperti apa sih guys? Walaupun ada banyak nih kekhawatiran, tidak diragukan memang adopsi Polygon tuh benar-benar luar biasa. Sementara proyek ini tampak menghadapi banyak risiko serius, tetap ada komunitas yang kuat, dan banyak orang tuh menganggap imbalan untuk Polygon ini lebih besar dalam waktu dekatnya. Terus untuk menjawab pertanyaan kita di awal video tentang kalau demerge Ethereum, efeknya apa tuh untuk Polygon? Nah kebetulan tim Polygon sudah mengirimkan kiriman ini di blog mereka di tanggal 23 Agustus, jadi sekitaran udah seminggu lebih yang lalu. Nah di sini mereka membagikan bahwa sebenarnya untuk transisi Ethereum itu merupakan peralihan untuk konsensus. Seperti yang sudah kalian tahu dari video yang kami bikin tentang demerge, kalian bisa nonton itu biar paham lebih lanjut. Sedangkan Polygon dan jaringan layer 2 lain itu masih dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan skalabilitas. Jadi nanti hasilnya mereka akan saling bekerja sama, yang satu menangani skalabilitas, yang satu menangani dari hal keamanan dan desentralisasi. Jadi dengan adanya demerge Ethereum pun itu justru kabar yang bagus juga untuk Polygon, dan sebaliknya semakin Polygon bertumbuh kuat juga Ethereum pun semakin bisa menangani solusi-solusi untuk skalabilitasnya. Kiranya itu aja guys untuk update Polygon berkali ini. Kalau kalian suka videonya silahkan kasih jempol, jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa langsung lagi di video yang berikutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah, kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!